Bapak ininya apa? Karirnya apa? Waktu dulu sama sih bandar judi juga. Tapi udah berhenti. Kalau sekarang toko ikan asin grosir. Toko ikan asin. Enggak, judi yang gimana? Judi yang di tempat kayak kasino gitu atau? Ya siapa yang bokap apa yang? Yang bokap dulu. Yang kasino yang ada fisiknya. Datang nukerin uang cash pakai chip, nanti main meja bakarat, ada mesin jackpot juga. Yang gitu-gitu. Oh jadi dari kecil udah familiar sama dunia judi. Banjar besar, judi makan, pakaian, semua bertaubat dari sekarang menjadi ayah ustadz. pun adik-adik udah nggak pada bisa, udah nggak pada belajar. Oke, gila, hebat sih. Bro, jadi ceritain dikit dong, like your origin story nih. Biasanya kan kita selalu ngomongin masa kecil lo, berarti lo gede di Sumatera nih ya? Enggak sih, di Bogor. Oh, di Bogor? Yang dari Sumatera, ayah dari Belitung. Tapi dari tahun 66 udah pada pindah ke Bogor semua. Kecilannya Ustadz Kita Lim. memilih jalan yang padahal tahu, oh pencipta saya tuh nggak suka dengan jalan itu. Tapi ya diri ini lemah, berangkat ke sana. Sekaligus memang orangnya memang penasaran banget. Jadi kalau nggak nyoba sendiri itu nggak puas. Jadi ya udah berangkat ke sana. Ke Thailand ya? Thailand. Diatur aja. Karena mereka kan nyari duitnya dari situ. Kan? Iya, karena kalau dia sengaja bikin buat bagi-bagi duit kepada semua pemain dengan cara dikasih menang, ya dari awal kalau emang dia bagi duit ya bangun lembaga zakat aja. Waktu masih karyawan masih di puluhan juta doang per bulan. Di Thailandnya setahun terakhir. Dibuka kasino sendiri sekitar setahun terakhir. Oh cuma setahun doang aja? Setahunan terakhir aja. Itu tapi untung kan? Untung di situ. Kapan rugi? Untung. Pas untung. Kenapa kapan rugi? Emang Iya kapan pernah rugi? Bandar judi itu pasti untung? Kan diatur di sana. Oh jadi kalau orang main judi udah pasti kalah? Kadang dia menang tapi bukan karena dia jago main, tapi lagi dikasih. Maksudnya dikasih? Ini dia menang dulu gitu. Dikasih menang. Kalau ada bedakan ya, kalau pemain dia menang karena lagi dikasih, bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala enggak. Lagi dikasih tuh udah bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang. Jadi memang udah di setting semuanya tuh. Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin. Tapi orang kaya karena judi ada ya? Jarang. Kata orang aja, Ustaz aslinya mah santri, cuman kongko biasa, cuman kalau pertama kali menyampaikan ya bukan baru-baru sebetulnya, udah dari 6 tahun yang lalu, dari Oktober 2017 masih sambil terus belajar, sambil terus nuntut ilmu, sambil ya sempat masuk ke pesantren di Darut Tauhid di tempatnya lagi. Sekarang juga masih sambil kuliah jurusan hadis, udah semester 4 dan setiap hari ya sambil belajar aja terus. Dan kita emang doyannya baca sih, jadi ya terus aja baca yang tadinya bandar judi. Memiliki darah keturunan Tionghoa dari sang ayah, Ustadz Dennis Lim sendiri merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Dan yang cukup mengejutkan, sang Ustadz bukanlah seorang mu'alaf. Lantaran terlahir sebagai muslim, sang ayahlah yang menjadi mu'alaf saat menikah dengan ibunya. Singkat cerita, usaha judi ayahnya yang bangkrut, serta usaha-usaha lainnya yang tidak berjalan mulus, membuat Dennis muda mau tidak mau akhirnya terjun pula ke bisnis judi, dengan bekerja di sebuah rumah judi di Thailand. Setelah menguasai seluk-beluk dunia judi, Ustadz Dennis lantas memilih membuka sendiri rumah judi berkongsi dengan rekan bisnisnya. Tidak hanya itu, ia pun merambah bisnis judi online yang para pemainnya lintas negara, termasuk dari Indonesia. Di titik inilah suami dari Yunda Faisya ini hidup bergelimang harta. Tapi lucunya, di titik yang sama ini pula, ia justru merasa hidupnya tidak tenang dan hatinya terketuk untuk kembali ke tanah air dan kemudian berhijrah menjadi seorang pendakwah muda yang namanya kini begitu dikenal publik. Alhamdulillah, hidayah dari Allah datang untuk Ustadz Dennis Lim. Tidaklah kami diperintahkan untuk menyembah Allah benar-benar di Allah saja, mukhlis, hanya ikhlas hanya kepada Allah saja. Iya, dulu kan pulang dari Thailand nggak dalam kondisi bangkrut, jadi masih ada sisa tabungan beberapa ratus juta, cuman ya niatnya tobat, niatnya pengen hijrah, tapi masa uang haramnya masih dipegang, tapi diri ini nggak cukup untuk langsung ngebuang semua uang haram tersebut, maka ditolong Allah, dikirim para penipu yang
ngajak invest, tahu-tahu hilang orangnya sampai kemana, ngajak usaha apa, tahu-tahu hilang sampai kemana. Ada yang dianya nggak nipu, nggak hilang, tapi emang usahanya emang gagal aja, bangkrut, nggak laku. Ya, jadi nggak, pembersihan dimulai lagi dari nol, sehingga uang haramnya itu nggak ada yang ketelan ke badan. Jadi ya aslinya mah itu pertolongan, karena dibersihkan dari yang kotor-kotor. Background yang dia dulu itu tuh bisa memang sesuai dengan yang dia dakwah tuh emang kejadian gitu sama dalam dirinya. Jadi kan saya bilang itu merupakan lebih ke ya itu pengalaman pribadi dia, dan itu benar-benar dia tidak menggurui, tidak dia pernah mengalami. Dan di bulan Ramadan ini, kesibukan dakwah Ustadz Dennis Lim pun kian padat. Lantaran ia laris manis dimintai tampil untuk memberikan tausiah dalam beragam acara bertema Ramadan. Dan sudah pasti pesona Ustadz ganteng ini membuat acara tausiahnya ramai dikunjungi ibu-ibu muda. Lucunya, selepas tausiah, ibu-ibu muda ini pun tidak melewatkan kesempatan untuk berfoto bersama. Lantas, apa kata Ustadz Dennis Lim tentang pencapaiannya saat ini? Dan apa pula komentar para jamaah terkait sosok sang Ustadz yang ganteng ini? Karena nanti ini kami harapkan untuk kita sukses itu Allah yang tahu. Sejatinya saya tahu tidak ada orang yang hebat, adanya di kalau Allah. Enggak, belum sukses, suksesnya nanti kalau udah masuk surga. Tapi kalau yang sekarang dirasa ya jelas setiap hari harus penuh syukur karena banyak Allah berikan nikmat, Allah berikan kemudahan, Allah tutupi aib-aib ini. Yang penting selalu mengingatkan diri, guru juga mengingatkan, yang paling penting bukan diri kita di hadapan orang lain, tapi diri kita di hadapan Allah. Karena Allah tahu siapa diri kita yang asli, pernah melakukan apa saja ketika sendirian. Jadi itu aja terus yang dipegang, biar nggak takabur, biar nggak sombong, biar nggak ujub, biar nggak ngerasa besar kepala. Ya mohon doanya aja. Nah, yang tadi semua disebutin mah aslinya ujian, baru jadi nikmatnya kalau bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Kalau misalkan malah bikin tambah jauh dari Allah, maka semua ini musibah berarti. Tausiahnya sedikit banyak sih sangat bermanfaat sekali buat kita ya. Itu ya, semoga kita dapat lebih baik lagi ke depannya.